Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang kenapa mereka membuat belum sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik, meski tak ada seorang pun yang mendengar. Feminisme Islami, singkatnya, keilmuan tentang konvergensi Islam dan feminisme mencakup, pertama, menyangkal kemungkinan konvergensi dan memisahkan keduanya. Seperti halnya Zenat Kausar, Haideh Mogisi, dan Reza Ashfari. Kedua, menyebut konvergensi feminisme Islami seperti halnya Badran, Miriam Koke, dan Jenah. Ketiga, para cendekiawan yang menantang bagaimana konvergensi Islam dan feminisme disajikan, yaitu Wadud dan Barlas, yang menolak penerapan asal-asalan tentang label feminis dalam pemikiran mereka. Akhirnya, ada penghargaan yang memungkinkan konvergensi dengan mengambil Islam begitu saja dalam penerapan analisis feminis. Wadud dan Barlas muncul dalam kelompok yang terakhir ini. Seperti halnya para intelektual Islam lainnya, seperti Mernisi dan Ahmed, meskipun dengan cara yang berbeda. Para intelektual yang menerima Islam begitu saja dapat memulai karya mereka dengan gagasan bahwa kesadaran akan isu gender selalu ada dalam budaya Muslim. Namun mereka juga dapat berdebat terhadap pemahaman historis tentang kesetaraan dalam pemikiran hukum Islam, seperti yang dinyatakan oleh Kecia Ali dan Ziba Mihosini. Garis yang saya gambar di sini bukanlah perbedaan yang sulit dan ada tumpang tindih yang jelas. Tetapi garis ini membantu menunjukkan kompleksitas dan keragaman analisis gender dalam penghormatan perempuan Muslim terhadap kesetaraan jenis kelamin. Mewacanakan feminisme Islami. Kausar memberi kita pandangan sekilas tentang pendekatan Muslim yang populer terhadap feminisme dalam argumen pertamanya, yaitu bahwa feminisme bukanlah paradigma intelektual yang layak untuk pemberdayaan perempuan Muslim. Bagi Kausar, prinsip panduan dalam memberdayakan perempuan adalah sifat alamiah alahi. Contoh nubuat dan ulama yang saya kutip di sini mungkin akan disetujui. Namun analisis Kausar bergantung pada visi feminisme yang sempit. Kausar menganggap feminisme hanya diposisikan sebagai yang bertentangan dengan Islam dan pendekatannya mengkhianati kenaifan yang disengaja dari luas dan dalamnya pemikiran feminis. Kelemahan utamanya adalah asumsi bahwa feminisme tidak dapat atau belum berkembang dari waktu ke waktu untuk bermanifestasi dalam sejumlah lintasan sekuler dan religius yang dianut oleh komunitas terjajah, yang menjajah, atau yang anti-kolonial, baik aktor Muslim maupun non-Muslim. Posisi Kausar secara mengejutkan dekat dengan Mogisi, yang menolak kemungkinan hubungan antara Islam dan feminisme, meskipun untuk alasan yang berbeda. Namun berbeda dengan Kausar, Mogisi menunjukkan kepada kita bahwa menolak menempatkan Islam dalam paradigma pencerahan tidak selalu merupakan hasil dari kenaifan yang disengaja. Bagi Kausar, feminisme secara inheren materialistik dan oleh karena itu problematis bagi Islam. Akan tetapi, bagi Mogisi, Islam pada dasarnya bersifat patriarkal dan karenanya tidak dapat ditawar lagi menjadi masalah bagi feminisme. Bagi Kausar tidak ada konvergensi. Bagi Mogisi, seharusnya tidak menjadi konvergensi. Mewacanakan feminisme Islami untuk terwujud. Pada tahun 1999, Badran memperkirakan feminisme Islami diperlukan untuk perempuan Muslim sebagian, karena teka-teki yang dihadapi perempuan Muslim dalam menyebut aktivisme gender mereka, yang dijelaskan oleh feminisme, menyediakan bahasa yang sama, dan karena alasan analitis, istilah feminisme Islami harus dipertahankan, diklaim dengan tegas, dan dijelaskan berulang kali. Namun alih-alih menjadi teka-teki literatur tentang konvergensi Islam,
perempuan, dan feminisme menunjuk pada serangkaian individu yang tampaknya cukup nyaman dengan asosiasi yang berbeda dengan feminisme dan juga berbagai paradigma analitik yang menunjukkan bahwa Islam dan feminisme bertemu dalam sejumlah cara berbeda. Sebagai ilustrasi, Wadud dan Barlas telah mendefinisikan pekerjaan mereka dalam konteks agama dan menolak label feminis. Ulama dan aktivis lain menggunakan analisis feminis dan mendefinisikan pekerjaan mereka dalam kerangka kerja hak asasi manusia. Di antaranya adalah Aisyah Imam, Syahid, Zainah Anwar, Lili Munir, dan Rifat Hasan. Masih ulama lain seperti Miriam Heli Lucas bekerja di persimpangan Islam dan feminisme dalam kerangka kerja sekuler. Berbeda dengan teka-teki Badran dan argumennya lebih lanjut bahwa perempuan muslim membutuhkan feminisme islami. Analisis Moghadam tentang konvergensi antara Islam dan feminisme di Iran juga mengungkapkan kegunaan feminisme untuk perempuan muslim. Wadud menunjukkan kegunaan ini ketika ia menggunakan metode feminis dan mengabaikan hegemoni politik feminisme. Perbedaan antara utilitas dan kebutuhan cukup baik, namun signifikan dalam konvergensi Islam dan feminisme. Bagaimanapun, Badran menyadari keberatan ini. Baik berbagai penggunaan feminisme dalam beasiswa perempuan muslim dan para politikus untuk membuat beberapa identitas lebih tampak dibanding yang lainnya. Namun argumennya menuju feminisme islami adalah dalam rangka merumuskan apakah feminisme islami yang seharusnya. Saat Badran mengakui kontestasi, dia juga menolaknya dan bersikeras bahwa feminisme islami merupakan konstruksi konseptual untuk konvergensi Islam dan feminisme. Keberatannya itu merupakan hasil dari sebuah identitas islami bagi pemikiran feminis muslim dan sebuah identitas feminis untuk bagi pekerjaan tentang kesetaraan perempuan muslim. Namun, identitas feminis adalah titik resistensinya yang paling rendah. Bahkan ketika para ilmuwan melakukan analisis feminis, mereka mungkin tidak bergantung pada asosiasi-asosiasi politik feminisme liberal historis. Terutama, mereka tidak mengasosiasikan diri mereka dengan penggunaan sejarah dalam feminisme dalam masa kolonial dan dengan keterlibatan feminis dalam perang melawan teror yang belum lama terjadi ketika kebijakan demokratisasi liberal yang didasarkan pada retorika pembebasan bagi perempuan muslim telah menghasilkan neokolonial dan model baru kekaisaran di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Selanjutnya, tuduhan yang muncul terhadap feminisme antara lain bahwa feminisme merupakan konstruksi barat yang bertentangan dengan kepentingan Islam. Badran menanggapi bahwa feminisme diproduksi di berbagai ruang. Dimulai dengan konsep yang diciptakan pada akhir 1880-an di Prancis, menyebar ke berbagai lokasi, termasuk gerakan awal keluar dari Prancis ke Inggris dan Amerika Serikat, sampai menjadi bagian dari Migane Mesir pada tahun 1920-an. Dia berpendapat lebih jauh bahwa selain sebetulnya istilah itu berasal dari Prancis, bukan dari Barat. Banyak komunitas memiliki sejarah adanya bukti tentang praktik feminisme dalam praktik yang egaliter. Saya sependapat dengan Badran bahwa feminisme telah menyebar dengan cara yang berbeda ke masyarakat yang berbeda dan muncul dalam rona dan bentuk yang sangat beragam, seperti negara bangsa yang membentuknya. Saya juga setuju bahwa kita dapat menemukan praktik gender yang egaliter dalam berbagai konteks historis. Tetapi untuk berbicara tentang feminisme, sama dengan berbicara tentang istilah itu ketika pertama kali diciptakan pada tahun 1880.
dan kemudian diselaraskan dengan analisis, gerakan, dan identitas yang muncul paling menonjol di Eropa dan Amerika Utara dan yang merupakan bagian pertama dari praktik peradaban kolonial di dunia non-Kristen dan dalam inkarnasinya yang terbaru telah terlibat dalam perang melawan teror dan demokratisasi dunia muslim dengan mengorbankan stabilitas dan kemerdekaan negara-negara itu. Pembacaan tentang feminisme yang mengabaikan sejarah bermasalah ini dan menyamakan feminisme sebagai praktik peradaban dengan feminisme sebagai analisis atau praktik kesetaraan jenis kelamin atau situasi tentang kesadaran gender merupakan pembacaan yang tidak lengkap tentang feminisme. Perbedaan antar aspek menciptakan peradaban dan kesadaran dari feminisme lebih sulit untuk ditegakkan ketika feminisme menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa semua upaya melulu ditujukan bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin. Bagaimanapun, perbedaan antara keduanya diperlukan. Ini memungkinkan para ahli untuk menggunakan analisis feminis meskipun mereka menolak hegemoni feminis. Para ahli yang menolak Badran pasti memahami bahwa membaca Islam untuk kesetaraan dimungkinkan untuk menolak hegemoni neokolonial feminisme. Mempertahankan perbedaan penting itu membuat Wadud menyatakan bahwa dia setuju dengan metode feminis dan bukan hegemoni feminis. Akhirnya bersikeras dengan mengusulkan konsep feminisme Islami sebagai hasil analitik yang diperlukan dalam konvergensi Islam dan feminisme, semakin membatasi kemungkinan dua modus analisis ini bergabung dengan pendekatan lain. Sebuah pendekatan alternatif mungkin dapat memelihara kontestasi dan penegasan feminisme Islami dan memungkinkan potensi produktif dan kreatif dari konvergensi untuk terus berkembang daripada menjadi terbatas pada artikulasi tunggal. Feminisme milik pihak lain. Barlas menunjukkan bahwa feminisme berfungsi sebagai metanaratif yang mengasimilasikan diskursus tentang kesetaraan lainnya. Fokusnya adalah bagaimana hal ini mempengaruhi perempuan muslim lainnya. Dalam feminisme gelombang ketiga, pandangan yang menganggap perempuan lain tetap sebagai kolonial dengan niat baik memperluas diri untuk menggabungkan perjuangan akan kesetaraan dari perempuan lain. Tersirat bahwa dalam gerakan memperluas feminisme kepada perempuan lain merupakan kebesaran hati yang salah tempat, yang mengasumsikan bahwa perempuan lain juga membutuhkan apa yang dibutuhkan perempuan barat. Dengan kata lain, feminisme, seperti yang dikatakan Badran, bahwa perempuan muslim membutuhkan feminisme. Ketika feminisme meluas, saat itu juga feminisme memperluas relevansinya dengan perempuan lain. Paradoksnya dalam persamaan ini, perempuan barat dan feminisme liberal tetap dijadikan standar normatif. Sementara perempuan di negara lain dan feminisme yang berbeda tetap ada. Begitu orang lain dilarang, ada sedikit peluang untuk membingkai ulang identitas tanpa merujuk pada norma umum. Pandangan yang berbalik ke diri sendiri, seperti ketika perempuan lain berteori tentang perbedaan mereka, diinformasikan oleh hubungan dominasi yang sudah ada sebelumnya antara perempuan barat dan perempuan di negara lain. Kecuali perempuan lain secara sadar menolak hubungan ini, dalam konteks anti-kolonial, hubungan tersebut melanggengkan perspektif mundurnya penjajah. Hanya saja sekarang, perspektif itu telah menjadi pandangan yang diadopsi oleh mereka yang pernah dijajah. Marnia Lazrek menjelaskan cara kerjanya. Menurut Marnia, pengetahuan sudut pandang adalah representasi aktivitas, bukan kebenaran. Ia menjelaskan, suatu kegiatan yang hanya menilai pengalaman-pengalaman perempuan yang berbeda yang digunakan oleh perempuan yang didiskriminasi
itu menghasilkan representasi ganda terbalik. Mereka mewakili diri mereka sendiri dalam istilah yang sudah sering digunakan dan yang mewakili diri mereka sendiri. Ketika feminisme bersikeras menggabungkan dengan orang lain, dua hal terjadi. Pertama, ini menegaskan inklusivitasnya sendiri. Kedua, ia melakukan kekuatannya untuk melegitimasi wacana kesetaraan perempuan lainnya. Jadi ketika Barlas bertanya, apakah kita menukarkan feminisme saat kita menemukannya di Al-Quran? Kita mungkin akan menjawab dengan tegas. Dengan memasukkan muslim lainnya, feminisme menegaskan bahwa itu dapat menampung perempuan pihak lain. Representasi ganda terbalik memastikan bahwa ketika memasukkan perempuan pihak lain, pada saat yang sama, feminisme menegaskan dirinya melegalisasi kerja kesetaraan perempuan lain. Argumen lebih lanjut adalah bahwa tampaknya feminisme seolah-olah merasa sulit untuk menyaksikan pekerjaan melawan patriarki dan advokasi untuk kesetaraan perempuan tanpa menyebut karya ini karya feminis untuk diklaim sebagai milik para feminis. Akibatnya, feminisme merasa sulit melihat karya kesetaraan untuk tidak dikaitkan dengan tradisi intelektual Eropa. Prevalensi narasi Barat tentang subjek perempuan dari feminisme membuatnya tampak tak terelakkan bahwa semua perjuangan kesetaraan perempuan dianggap sebagai feminis. Kesulitan itu tampak jelas dalam kontestasi penamaan feminisme Islami. Ketika perempuan muslim mengartikulasikan kesadaran gender dan menawarkan analisis kesetaraan jenis kelamin, hubungan yang mendominasi yang mereka peroleh dalam relasi feminisme mendorong para feminis untuk membaca kesadaran dan analisis mereka sebagai semacam feminisme. Ketika Barlas berbicara tentang patriarki, dia dicap bahwa dia sedang melakukan feminisme. Karena dia melakukannya dalam konteks Islam, dia juga dicap bahwa dia melakukan feminisme Islami. Bagaimanapun, ada lebih dari satu cara untuk melihat perjuangan tentang kesetaraan. Bahkan saat menggunakan alat analisis feminisme. Barlas menunjukkan satu cara saat dia menolak diberi label. Mereka yang menggunakan metode feminis padahal menerima Islam begitu saja, mewakili yang bukan feminis. Ada perbedaan antara menamai perjuangan gender perempuan muslim sebagai feminisme Islami, dengan apa yang dilakukan oleh Wadud sebagai pro-feminis dan pro-iman, atau dengan yang dilakukan oleh para ahli lainnya saat mereka menggunakan feminisme, padahal menerima Islam begitu saja. Perbedaannya adalah antara pemberian nama oleh pihak lain dengan memberi nama pada diri sendiri secara sukarela. Yang terakhir adalah sebuah asosiasi yang terbuka dan fleksibel, juga tetap terbuka untuk dibuat dan dibuat-buat dengan berbagai cara. Mernisi tidak memiliki masalah mengklaim feminisme untuk dirinya sendiri dan untuk Islam. Demikian pula untuk Ali, Mir Hosseini, dan perempuan dari Zanan. Analisis feminis tampak mudah diasimilasi saat menerima Islam begitu saja, dan ketika tidak ada kekhawatiran untuk menyesuaikan diri dengan label atau sejarah yang ditutupi. Laila Zaizafun membantu kita untuk lebih memahami perbedaan ini sebagai produksi metaforis perempuan muslim dalam wacana orientalis yang menggambarkan perempuan muslim sedang berubah dan produksi metonimi perempuan muslim dalam wacana feminis dari Mernisi. Tentang yang terakhir itu, perempuan muslim adalah sebuah tanda atau signifier yang belum diperbaiki, dirumuskan dengan cara yang belum selesai. Kami melihat beberapa perbedaan antara karya Badran dalam menamai feminisme Islami dan perlawanan Barlas terhadap penamaan tersebut. Pembingkaian Badran terjadi dalam konteks feminisme gelombang ketiga, ketika dorongan untuk memungkinkan perbedaan dan untuk memungkinkan alternatif untuk feminisme cukup kuat. Memang,
pengakuan akan kemungkinan feminis bagi Islam berbeda dengan narasi dominan tentang Islam patriarkal yang tak dapat tawar-tawar membawa implikasi positif bagi sifat feminisme yang inklusif. Perubahan yang terjadi pada perempuan Muslim menjadikan mereka sebagai kekuatan bagi pengembangan feminisme. Sementara karya Badran dengan rapi menangkap perubahan kaum perempuan Muslim untuk feminisme, Barlas dan Wadud menganggap pendefinisian perempuan Muslim belum selesai. Perlawanan mereka memungkinkan fleksibilitas narasi tentang perempuan Muslim dan titik awal yang menguntungkan bagi perempuan Muslim untuk lebih kritis terhadap Islam, serta penggambaran pihak ketiga tentang diri mereka sendiri. Ini adalah ruang untuk mempertanyakan narasi yang merendahkan dan terus-menerus membingkai perempuan Muslim sebagai korban patriarki Muslim. Sebaliknya, proyek untuk mendefinisikan feminisme Islami dapat dibaca sebagai upaya untuk mendefinisikan dan memperbaiki perempuan Muslim terhadap narasi dominan patriarki Islam dan untuk kepentingan paradigma feminis inklusif. Sejalan dengan hal itu, bagi Badran, perubahan perempuan Muslim merupakan tambahan yang berharga bagi perjuangan feminis lainnya. Jinah sama-sama yakin akan feminisme Islam sebagai paradigma analitik. Proses serupa terbukti dalam konstruksi retrospektif feminisme Islami dalam perjuangan orang Afrika Selatan melawan apartheid dan periode setelah 1994. Dalam analisis Jinah, perubahan perempuan Muslim mendukung sifat inklusif perjuangan anti-apartheid Afrika Selatan. Dengan kata lain, perjuangan Muslim melawan apartheid ditentukan oleh aktivisme Muslim dan aktivisme feminis Muslim. Hal ini terbukti dalam aktivisme perempuan Muslim di luar dari apa yang Jinah definisikan sebagai feminisme Islami, memiliki sedikit signifikansi dalam narasi Jinah tentang perlawanan Muslim terhadap apartheid.